Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Khairiyah dengan NIM 230211077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 konteks media massa dan media baru. Yang pertama ada karakteristik dan lingkup media massa. Yang pertama ada 3 tahap perkembangan. Media massa adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak banyak secara luas. Media ini menjadi bagian dari komunikasi massa, seperti kata Britner 1983, yakni pesan yang dikomunikasikan ke banyak orang melalui media. Yang pertama ada tahap tradisional, masih bersifat pribadi dan manual, seperti tulisan tangan. Contohnya itu kayak surat zaman dulu yang ditulis tangan dan dikirim lewat pos. Yang kedua ada tahap industri. Dimulai abad ke-18, media berkembang karena teknologi cetak. Contohnya yaitu koran harian seperti Kompas yang dicetak dan dijual ke masyarakat. Yang ketiga, tahap pasca industri, adanya ketegangan antara teknologi dan kebutuhan industri media. Contohnya yaitu transisi dari majalah cetak ke versi digital, seperti majalah Bobo tapi versi online. Yang kedua ada pengaruh karakteristik terhadap media relations. Jenis media massa. Yang pertama media cetak, yaitu contohnya seperti koran Kompas. Terus yang kedua ada tabloid, yaitu berita ringan dan mendalam. Contohnya tuh Bintang Indonesia. Yang ketiga ada majalah bulanan, pembahasannya mendalam. Contohnya itu Tempo, National Geographic. Lalu selanjutnya ada media elektronik, radio mengandalkan suara. Contohnya tuh Radio Duta gitu. Yang kedua ada televisi mengandalkan suara dan gambar. Contohnya RCTI, Metro TV, dan SCTV lain sebagainya lah. Selanjutnya ada jurnalistik dan praktik konglomerasi. Jurnalistik merupakan keseluruhan proses pengumpulan fakta, penulisan, penyuntingan, dan penyiaran informasi dalam bentuk berita. Wiener 1990. Pemikiran pokok dalam jurnalistik adalah berita dan teknik bagaimana cara memperoleh dan menyajikan berita. Jurnalistik menjadi penting karena aspek teknis tersebut bermanfaat membedakan suatu peristiwa disebut sebagai berita atau informasi. Berita atau informasi inilah yang menjadi bobot jurnalistik. Contoh, seorang wartawan harus mengikuti kaidah jurnalistik saat menulis berita agar tidak melanggar etika. Lalu C, karakteristik dan lingkup media baru. Media baru adalah media yang lahir dari kemajuan teknologi digital seperti internet, media sosial, dan platform streaming digital. Karakteristik menurut listener yaitu bisa disimpan dan diputar ulang, interaktif, global, ada komunitas virtual. Contohnya yaitu seperti TikTok, Instagram, YouTube. Lalu ada karakteristik generasi milenial. Media baru mempengaruhi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk lahirnya generasi milenial 1980 sampai 1995 yang tumbuh dalam komunikasi terbuka dan interaktif. Mereka kritis, sering mempertanyakan otoritas, termasuk agama. Teknologi membuat mereka manja, berpendidikan tinggi, dan penuh harapan. Media baru mengubah nilai, sikap, dan perilaku mereka serta memungkinkan penyebaran informasi secara cepat. Lalu media baru dan aktivitas public relation dan media relations. Media baru sudah menjadi standar PR atau media relations, namun belum dimanfaatkan optimal dan praktis. Perubahan teknologi menuntut perubahan praktis PR karena informasi menyebar cepat. Media memungkinkan monitoring percakapan online, tetapi banyak praktisi yang memakai cara lama. Situs korporasi belum maksimal membangun hubungan karena strategi PR kurang matang. PR dituntut cepat, akurat, dan mampu teknologi termasuk desain grafis, pengelolaan web, keamanan online, dan SEO. Contohnya, perusahaan bikin akun TikTok resmi untuk kampanye dan membangun kepercayaan publik.
Selanjutnya media baru dan relasi baru. Yang pertama, relasi produsen dan konsumen konten. Relasi baru muncul antara produsen dan konsumen. Produsen membuat dan menyebarkan pesan, sementara konsumen mengonsumsi. Media baru bersifat dinamis dan komunikasi menjadi tidak linear. Teknologi internet menciptakan cara baru berinteraksi dan memahami dunia. Kini publik tidak menerima pesan, tetapi juga memproduksi dan menyebarkannya. Contohnya, seseorang bikin video review produk di YouTube, dan dia jadi produsen sekaligus konsumennya. Lalu selanjutnya ada pengelolaan konten media sosial. Media sosial adalah saluran komunikasi baru dan konsumen dan korporasi dapat bertukar informasi dalam berbagai bentuk. Aktivitas di media sosial mempengaruhi like, komentar, engagement, dan popularitas suatu brand. Pengelolaan media sosial dilakukan dalam 5 tahap. Tahap pertama, mengamati dan memilih media massa, yaitu menganalisis karakter media seperti social network, discuss, share, social game, live stream, dan microblog. Yang kedua, menentukan konten, yaitu menyesuaikan konten jenis media sosial dan keinginan halayak. Yang ketiga, ada perencanaan konten analisis SWOT, yaitu informasi yang akan disampaikan dan menyesuaikan karakter media sosial. Yang keempat, ada aksi dan komunikasi. Posting konten, perhatikan dampak, like, dan komentar sebagai indikator online engagement. Yang kelima, ada evaluasi dan analisis menggunakan insight dari platform atau jasa konsultan. Tinjau engagement sesuai dengan postingan berdasarkan referensi publik. Yang terakhir adalah cyber stalking dan cyberbullying dalam media baru. Cyber stalking adalah pelecehan melalui pesan elektronik dengan tujuan menakut-nakuti. Ini bentuk baru dari stalking tradisional difasilitasi teknologi. Cyber stalking dilakukan dengan teknologi untuk mengancam atau melecehkan. Media sosial bersifat terbuka, namun bisa masuk ke ranah personal dan rahasia. Komunikasi bersifat interaktif dan luas, tetapi juga menyediakan saluran personal. Selanjutnya ada cyberbullying, adalah tindakan agresif untuk menyakiti baik fisik maupun psikis melalui media massa. Dibedakan dari bersikap kritis karena tujuannya mempermalukan, bukan memperbaiki. Dampaknya bisa berupa trauma psikologis. Contohnya adalah komentar negatif, ancaman, atau informasi bohong. Baik, sekian penjelasan dari saya, Ayuni Khairia, dengan NIM 230211077. Terima kasih.